Cuap di Cup. Kembali lagi di Fusbolista Alex. Kali ini gue sendirian, gak ada tandem gue, Bro Ebes, karena dia lagi nemenin ibu kandungnya ke rumah sakit karena lagi sakit. Kita doakan supaya ibunya cepat sembuh dan kembali ke aktivitas semula. Nah, kali ini gue kedatangan temen gue nih, dia sahabat gue SMP, namanya Bro Wikanto Armbudoyo, biasa dipanggil Arung. Dia ini asisten redaksi okezonnews.com ya, Bro? Oke, bener nggak? Asisten redaktur di okezone.com. Bener ya? Benar. Nah, ini gua kan lo di nulis berita nih, Bro ya. Terutama bola. Nah, salah satu klub favorit kan MU. Itu kenapa lo milih MU? Awalnya tuh gimana sejarahnya? Sejarahnya ya dari tahun 99 treble ya, kalau nggak bisa dipungkiri kalau treble tuh faktor terbesarnya. Oh, FOMO zaman dulu lah. Iya, FOMO zaman dulu lah. Ya gimana kan kita nggak punya jarak nggak dekat gitu. Ya, betul. Cara kedekatan emosional ya nggak akan dapat gitu ya. Satu-satunya cara ya kita juga semua kan produk dari nonton tayangan sepak bola di televisi zaman dulu ya, zaman 90 2000. Jadi ya wajar lah kalau misalnya milih klub itu karena ini klub jago, ini klub juara gitu aja. Apa yang membuat lu jatuh cinta sama MU? Ya pertamanya itu, dan yang kedua kan waktu zaman gue kecil itu dan gue tumbuh besar kan David Beckham ya ikonnya kan. Kalau gue ya, kalau yang pencinta Serie A kan ya ada sendiri gitu. Nah, ketika itu gue melihat kalau klub ini tuh sebuah klub yang besar dan gue punya kayak senang aja gitu. Dan gue setelah ngulik-ngulik ternyata gini gitu. Berarti favorit player lu dulu jatuh cinta sama MU tuh Beckham? Bukan Solskjaer, Dwight York atau Andy Cole, Eddie Sheringham, bukan ya? Zaman dulu tuh Beckham. Terus kemudian pas gue remaja Wayne Rooney. Waduh. Rengginas juga ya, kayak Shrek kan dia. Iya, Shrek. Terus setelah belakangan ini kan, dekade ini kan MU turun naik nih. Iya. Perkembangan MU menurut lu sejauh ini segimana sampai supaya dia dapat, misalnya nanti musim ini kan memulai nih. Yakin nggak dia dapat juara IPL gitu atau gelar-gelar yang lainnya? Kalau untuk IPL gue mungkin masih agak ragu ya, karena kan kalau melihat dari perjalanan musim lalu aja, awalnya kan juga orang mikir tahun keduanya Ten Hag ini bakal makin naik kan. Ternyata enggak juga gitu. Ternyata punya turbulensinya tersendiri. Dan kalau misalnya dibilang tahun ini apakah optimis juara, kalau gue sebagai seorang fans, gue sih pengennya juara. Tapi kalau gue sebagai seorang jurnalis atau gue orang yang kerja di media, gue nggak meyakini United layak jadi kandidat juara. Ini karena gua nyambung ke omongan lu tadi, gua kan ngulik MU dulu kan supaya biar tahu nih kawan-kawan yang nonton Cuap di Cup ini, Bro Arung ini fans MU kan. Jadi sebelum kita telisik lebih dalam tentang kerjaannya dia sebagai jurnalis dan segala macem, nah gua fokus ke MU dulu karena biar apa sih yang mendasari dia cinta MU selain treble, selain David Beckham, pasti kan ada alasan lain, misalnya karena Sir Alex Ferguson atau apa gitu. Kalau Sir Alex sih enggak ya, karena maksudnya ya memang dia pelatih memang hebat. Anti-mainstream gitu. Nih. Pelatih memang hebat, tapi kan sebuah klub itu nggak bisa selamanya sama satu sosok gitu kan, pasti ada penerusnya. Jadi ya memang Sir Alex adalah pelatih hebat, pelatih terhebat Man United. Tapi kan era berganti, terus sekarang dipegang Erik ten Hag yang punya filosofi tersendiri, punya gaya main yang berbeda gitu. Jadi ya memang sekali lagi Sir Alex memang pelatih hebat, tapi ya kan pelatih hebat nggak selamanya ada di sana. Gitu. Tapi kan banyak pecinta fans IPL ya di luar MU itu kan nganggap MU itu Sir Alex Ferguson United gitu loh, bukan sebagai Manchester United. Buktinya tanpa Sir Alex Ferguson ya MU ya sangat jomplang banget gitu loh. Menurut lu gimana, Bro, menyikapi fans IPL yang lain di luar MU? Ferguson memang hebat karena dia membentuk sebuah tim yang bisa dibilang berantakan di awal, dia bentuk jadi tim yang dia mau, terus menjadi juara. Nah, ketika era-era Ferguson terakhir itu kan United sudah dipegang sama keluarga Glazer ya, dari 2005 sampai 2013. Glazer.
era Glazer itu ternyata di dalamnya berantakan kan, dan terlihat dampaknya setelah Ferguson turun, kemudian David Moyes masuk, kemudian ganti Louis van Gaal, lalu ke Jose Mourinho, terus ke Jose Solskjaer, Mourinho ya. ya, terus ke Ralf Rangnick, sampai sekarang ke Erik ten Hag tuh kelihatan banget ternyata strukturnya berantakan, dan sehebat-hebatnya seorang pelatih tanpa didukung manajemen yang bagus dan struktur tim yang di luar lapangan ya, struktur tim yang bagus, ya nggak akan bisa jalan. Karena kan juga beberapa kali kalau baca di berita, Louis van Gaal pernah protes kan, dia mau datengin siapa, tapi yang datengin siapa. Dan ternyata itu kejadian nggak cuma di Louis van Gaal, Ke Mourinho ya. ke Mourinho juga, ke Solskjaer juga, sampai dampaknya ke Erik ten Hag juga terakhir kan. Ya. Jadi ya Ferguson memang hebat, dia bisa menutupi borok-boroknya MU di ketika masa-masa 7 tahun terakhirnya dia gitu. Nah, ketika Ferguson cabut, ternyata boroknya itu ya tetap dan nggak bisa diperbaiki gitu. Tapi kan bagaimanapun peran Glazer berperan juga. Tapi yang gue bingung, fans-fans MU malah kayak membenci Glazer gitu. Padahal 2008 UCL dapet zaman Ronaldo itu. Iya. Terus belum lagi yang zaman Jose Mourinho Europa League dapet juara. Itu kan di era Glazer. Tapi kok kenapa fans-fansnya MU malah mengolok presiden klub itu sendiri, baru sebagai objektivitas sebagai fans MU. Glazer tuh lebih kayak owner yang cuma mau menghisap uang dari United aja gitu. Jadi, waduh. Jadi ngeri sedap ya. Memang begitu. Memang yang disebal yang bikin fans di Inggris kesel tuh itu gitu. Jadi makanya kenapa sebagian besar fans United nggak suka sama Glazer ya itu, karena dia nggak peduli sisi sepak bolanya, dia lebih peduli sisi pendapatan gitu. Ya kan, jadi dari tahun 2000 sejak Ferguson turun sampai sekarang tuh pendapatan United itu selalu nomor 3, pokoknya 5 besar lah. Ya. Tapi sisi di lapangannya enggak gitu. Jadi ya mereka cuma fokusnya di ekonominya aja. Ekonomi mungkin bagus, tapi kan prestasi sebuah klub kan dinilai dari prestasi, bukan cuma dari sisi keuangan gitu. Betul. Jadi menurut Bro Arung, Glazer layak diganti gitu? Ya Glazer layak diganti, tapi kan dia punya saham mayoritas ya. Siapa juga yang mau berani untuk bayar, kalau nggak salah Glazer tuh minta 1 miliar pounds. Siapa yang punya duit 1 miliar pounds untuk beli United gitu kan, nggak ada. Tapi akhirnya kan dibeli saham minoritas kan, 25% sama Ineos. Nah jadi akhirnya si Ineos megang di sisi sepak bolanya, Glazer tetap, dan kroni-kroninya tuh tetap megang sisi ekonominya gitu. Tapi rumornya nggak jadi dibeli sama pangeran Arab ya, Arab Saudi apa? Qatar ya? Nggak jadi ya? Nggak jelas ya Emir Qatar itu. Nggak jadi. Iya. Wah itu padahal kalau jadi fans MU pada seneng tuh. Iya, yang penting tuh fans MU sekarang adalah Glazer tuh cabut aja udah. Kayak jangan deh. Ya udah, kembali lagi ke background lu sebagai jurnalis ya. Kan kita udah telisik mendalam lu tentang awal sejarah suka MU, tentang lika-liku manajemen MU, Sir Alex Ferguson dan segala macam. Nah, gue mau nanya lagi nih, lu kan di media nih, bro ya. Terus kekuatan media sama industri sepak bola di zaman era globalisasi itu gimana? Efek negatif lebih banyak apa efek positif lebih banyak atau gimana? Bisa lu terangin nggak? Gitu. Kalau di era sekarang ya, biar bagaimanapun kan sebuah olahraga itu besar karena media kan, nggak bisa dipungkiri gitu. Ada peran media di sana. Sepak bola bisa jadi industri sekarang ya karena media. Karena awalnya dari, kita tarik mundur ya, dari tahun sekitar dekade 90-an tuh industrialisasi sepak bola benar-benar raja. Awalnya karena Premier League itu. Premier League kan dia ada karena pengen hak siar yang lebih gede kan. Jadi akhirnya muncullah Premier League, hak siar lebih gede. Hak siar kan itu bagian dari televisi, dan televisi adalah media kan. Betul. Jadi ya kalau misalnya sebuah olahraga ingin berkembang, nggak cuma sepak bola sih, semua ya pasti ada peran media di sana. Media masih punya peran di zaman sekarang gitu. Kayak misalnya Formula One atau MotoGP kalau kita geser ke olahraga lain ya, mereka juga tetap butuh exposure media untuk berkembang gitu. Nah, tapi kan gini, Bro Arung, kita lihat media-media khususnya di Inggris ya, itu kan bikin dampak tekanan ke pemain, ke klub, ke pelatih itu tinggi gitu. Menurut lo itu gimana? Apa hal yang harus kita sikapi sebagai masyarakat di luar non Inggris gitu loh? Kalau buat gue pribadi ya, untuk apa yang ada di media Inggris, yang negatifnya ya itu ya udah bagian dari part of the game gitu. Jadi
kalau gue melihat tekanan besar ke pemain ya balik lagi. Sekarang kan sepak bola nggak cuma sebuah olahraga, sebuah industri gitu. Ada berbagai tekanan, ada berbagai kepentingan yang pada akhirnya terkombinasi di lapangan, dan ya media bagian dari itu. Gitu. Ya contohnya kan lu kan fans MU nih. Contoh memberikan efek negatif adalah ketika Harry Maguire dibully habis-habisan media. Nah itu gimana? Ya itu kalau seorang pemain sepak bola pasti sudah paham ya, itu bagian dari pekerjaan. Sampai orang tuanya, bapak atau ibu kandungnya sampai berkeluh kesah tentang tekanan batin gitu Harry Maguire gitu. Iya, memang ada bagian dari situ, ada part of medianya gitu, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau kritik dari media kadang terlalu kasar gitu. Tapi kalau misalnya kritik hanya untuk sebagai penyeimbang ketika di lapangan dia bermain buruk, itu oke. Tapi kalau sudah menyentuh sisi personal, nah itu kalau udah menyerang kepribadian, kayak misalnya nih ya, gue ngambil contoh, misalnya MU main jelek, nggak berapa lama kemudian adalah berita tentang Rashford jalan-jalan di Manchester pakai mobil mewah lah dari misalnya sebuah media gitu. Gue sering nemu itu gitu. Dan itu nggak ada korelasinya kalau buat gue ya. Gitu. Tapi namanya media kan butuh ini juga ya, butuh clickbait ya. Butuh clickbait sih menurut gini ya. Sah-sah aja. Kalau gue boleh meluruskan ya, clickbait itu sah-sah saja asal tidak menipu gitu, asal isinya sesuai dengan judul. Contohnya apa tuh yang kayak begitu? Contohnya misalnya kita nggak nyebutin medianya ya. Kita nggak nyebut media ya. Headline-nya. Belum lama ini kan ada orang namanya Kurt Cobain tenggelam di sungai, ya kan? Iya. Kurt Cobain kan namanya menjual ya, clickbait gitu. Nah orang akan nulis misalnya media nih, gue sebagai jurnalis gue akan nulis Kurt Cobain meninggal. Oh yang meninggal di Malang ya? Iya itu kan. Iya. Kurt Cobain meninggal. Secara clickbait kan itu benar. Iya kan? Anjir kok clickbait bukan Kurt Cobain bukannya dia udah meninggal berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya. Orang ngeklik, oh ternyata orang lain namanya Kurt Cobain. Atau waktu itu ada juga berita soal orang namanya Ahok tenggelam. Iya. Kebetulan Ahok waktu itu lagi rame pas kasus penistaan agama. Iya. Dinaikin lagi, itu sebenarnya berita lama tapi dinaikin lagi sama orang. Nah, Ahok tenggelam juga di sungai. Ya orang akan ngeklik kan, kok Ahok gitu. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Beda-beda. Terus nih gue tanya lagi ke lo ya kan. Gue langsung ke point of view-nya aja ya. Terus sejauh mana industri bola secara umum membutuhkan sebuah media massa menurut lo? Butuh lah untuk menaikkannya itu, menaikkan value, menaikkan nama. Kayak misalnya dia timnas Indonesia sekarang pemainnya yang muda-muda gitu. Ya dia butuh exposure media setidaknya untuk menaikkan nilai jual, untuk menaikkan namanya dia. Ketika namanya dia naik, dia akan bisa menarik sponsor, dia bisa akan mendapat pendapatan lain di luar itu gitu. Tapi ya exposure-nya jangan terlalu berlebihan sampai mengganggu sisi profesionalnya dia gitu. Seharusnya nggak boleh gitu. Itu apalagi khususnya buat pemain timnas Indonesia ya yang betul. Kadang exposure media kadang berlebihan, apalagi yang dulu tuh yang kita masih ingat AFF 2010 kan, belum juara tapi udah seolah-olah udah juara gitu loh. Udah seolah-olah udah juara, seolah-olah kayak sudah hebat banget gitu, padahal ya sebetulnya belum juga, harusnya ya tahu porsinya aja sih. Kan dunia juga sekarang makin berkembang nih Om, Bro Arung. Nah dulu kan kita mengandalkan media elektronik, media TV lah. Nah sekarang kan media sosial nih. Nah peran media olahraga ini untuk mengangkat sepak bola itu gimana? Sebetulnya sih seharusnya nggak pengaruhnya nggak berkurang sama sekali. Tapi kan sekarang kadang-kadang kita suka lihat di media sosial gitu ada akun-akun sepak bola atau akun-akun olahraga lain tuh misalnya motong berita terus dia jadikan konten di media sosialnya gitu. Itu nggak salah sih sebetulnya ya. Nggak salah dan nggak apa-apa juga. Tapi asal jangan jiplak lah ya. Asal jangan jiplak. Jiplak 100% ya. Jiplak 100% dan tidak menyertakan sumber. Itu yang sangat-sangat kita sesalkan sebagai pekerja media ya. Kayak misalnya gue sering ngeliat di TikTok gitu ada potongan berita dijadiin konten video tapi kitanya nggak dapat benefitnya kayak misalnya ya lu nggak klik linknya gitu, lu nggak menyertakan linknya atau sumbernya dari mana gitu. Ya itu sih yang kadang disesalkan. Tapi kalau untuk efeknya sih menurut gua nggak berkurang sama sekali. Bahkan kadang-kadang akun-akun kayak gitu kan juga ngambilnya dari media kan. Karena kan nggak semua orang punya waktu untuk baca semua media gitu. Nah ini dan masih terkait pertanyaan gue sebelumnya. Ini kan sekarang banyak hampir semua klub di dunia bikin sosial media kan, akun sosial media. Menurut lo lebih efektif mana sih klub itu punya media sendiri dalam arti udah website aja atau harus beserta sama akun sosmednya?
gitu loh. Untuk era sekarang sih setiap kayaknya memang harus punya ini ya, punya Akun sosmed ya. Seenggaknya dia bisa engage fans gitu, bisa lebih berinteraksi sama penggemar. Jadi penggemar kan nggak semuanya yang suka baca juga kan. Jadi mereka lebih pengen tahu, oh begini loh. Mereka juga pengen tahu loh gimana kegiatan pemain bola di luar lapangan gitu. Iya. Itu kan sisi-sisi yang kalau mau dibahas sama media kan harus ada aturannya tersendiri gitu. Nah ini gue lihat terakhir kemarin nih video viral yang gue sempat share ke lo itu kan, yang video MU, West Ham, Juventus, IPL pun pakai TikTok musik-musik big sound Indonesia. Menurut lo itu dampaknya positif banget nggak sih buat pecinta sepak bola Indonesia gitu? Kalau pakai atau cuma jadi sebagai target market dia doang aja gitu loh, tanpa memberikan pengaruh yang lebih mendalam lagi gitu loh buat sepak bola Indonesia. Kalau untuk efek ke sepak bola Indonesia, gue masih belum tahu ya. Tapi kalau misalnya efek untuk mengenalkan Indonesia keluar, itu bagus banget. Menurut gue itu engagement yang bagus. Dan ya nggak apa-apa lah. Sekarang kan juga globalisasi gitu. Kita juga sering pakai konten dengan sound-sound dari luar kan, sound-sound dari Timur Tengah lah, sound dari Eropa gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Ya tapi kadang kan kita juga suka gedek ya, bukan gedek suka apaan sih gitu loh, maksudnya norak banget ada Indonesia coy, komen gitu, padahal kok saking inferiornya kita sebagai bangsa Indonesia, ada Indonesia coy, seolah-olah kalau ada Indonesia kenapa gitu. Itu menurut lo komentar netizen begitu tuh sebagai komentar bercandaan apa kayak dalam arti tanda petik itu gitu ya, inferior gitu loh? Kalau gue sih melihat itu sebagai bercandaan aja ya. Kalau kayak inferior kan beda lagi. Beda ya? Beda lah. Gue pikir, gue lihat apaan nih ya kan ada Indonesia coy, seolah-olah kok Indonesia kayak nggak dikenal gitu loh. Iya enggak. Itu kayak cuma bercandaan aja sih. Bercandaan ya. Nah masih kembali ke topik sepak bola kan, emang Futbolista itu kan topiknya memang sepak bola ya Om ya. Nah perbedaan sepak bola zaman dulu dan zaman sekarang apa Om? Kalau Om Arung bisa jelasin ke footballer gimana semua. Bedanya mungkin hanya sekarang eranya lebih di media sosial aja. Jadi orang lebih banyak lebih tahu dan mengupas sisi lain tuh dari media sosial, dari internet, itu aja sih. Kalau dulu kan informasinya sebatas dari media aja kan gitu. Sekarang semuanya kita bisa lihat lah di media sosial, terutama kalau gue kan sering mainnya di X atau Twitter ya. Jadi di situ tuh banyak banget, kadang-kadang ada statistiknya lah, ada soal dari dia di luar lapangan lah dan semacamnya. Nah, di luar itu sebenarnya Om, maksud gue adalah gini, perbedaan zaman sepak bola dulu misalnya taktiknya terlalu konvensional. Kalau sekarang misalnya taktiknya jauh lebih modern dan lebih atraktif atau apa gitu loh, atau gimana? Bisa ngejelasin nggak ke footballer semua? Kalau dari segi taktik sih kayaknya nggak terlalu banyak yang berbeda juga ya. Hanya mungkin mikro taktiknya gitu ya. Misalnya 4-3-3. 4-3-3 kan kalau zaman dulu orang tahunya ini formasi nyerang, padahal nggak juga gitu kan. Bisa aja 4-3-3 itu bertahan gitu. Jadi kalau Pep Guardiola sih pernah bilang formasi di atas kertas aja gitu, dan peran setiap pemain di lapangan tuh nggak terbatas sama formasi baku, jadi bisa cair permainnya. Iya. Ya taktik sih pasti akan berkembang ya. Cuman kalau misalnya dibilang berkembang pesat banget enggak juga, karena kan pasti orang-orang pelatih-pelatih zaman sekarang dan masa depan pasti akan terinspirasi dari masa lalu dan cari nih gimana cara menyempurnakannya, itu aja. Perbedaannya mungkin rules-nya lah ya. Dulu kan kayak contoh kasus Denmark bisa juara Euro 1992 kan karena buang waktu tuh back pass. Nah, dibikinlah aturan baru. Terus buka baju Diego Forlan. Ya kan, padahal itu udah modern tuh. Itu udah modern. Nah, dibikin aturan kalau buka baju kartu kuning. Itu menurut tuh mengurangi esensi keseruan sepak bola nggak sih? Terus misalnya kayak sekarang VAR nih, kelingking doang nih, kelingking aja, offside. Kalau dulu, padahal Arsene Wenger bilang, udahlah kalau offside mending badan sepenuhnya, jangan cuman ujung kuku apa ujung kelingking gitu untuk offside. Menurut lu gimana? Mengurangi atau lu sebenarnya sah-sah aja VAR tapi asal direvisi atau gimana gitu? Kalau rules yang bikin orang curang gitu ya, loophole-nya, nyari loophole buat curang, ya itu oke lah, bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau kayak VAR, memang VAR kan belum sempurna ya, dan
offside itu kadang misalnya di satu asosiasi dan asosiasi lain tuh penafsirannya berbeda kan. Begitu juga dengan aturan handball. Jadi eh, VAR memang katanya udah mau diganti nih aturan offside-nya sekarang kan. Karena jadi kalau udah semua badan baru offside. Kalau cuma unggul bahu atau unggul kelingking gitu udah nggak dianggap gitu. Ya kalau lihat yang kemarin-kemarin ketika offside cuma seujung kuku gitu terus narik garis ya namanya masih trial and error sih, walaupun udah apa ya, udah ajak dipakai, tapi kan kadang-kadang masih suka ada kesalahan-kesalahan dan itu harus disempurnakan gitu. Tapi jangankan itu Om, di Inggris aja yang udah maju ya sepak bolanya, VAR aja wasit tengah aja masih ngaco. Padahal contoh Jeremy Doku nendang pemain Liverpool, ya kan? Ah, Terus MU misalnya Liverpool apa pasti dirugiin gitu. Nah lebih sering dirugiin di VAR. Nah itu menurut lo gimana? ya, Secara objektif ya, oke Liverpool dirugiin walaupun lu fans MU. Nah menurut lo gimana tuh? ya Sengaja gue kulik. kontroversi sih nggak akan pernah lepas ya Ya. dari sepak bola, karena kan ya itu bagian dari bumbu-bumbu penyedapnya juga kan. Kalau nggak ada kontroversi, flat banget juga. Ya. Kita di media juga mau naikin drama apa gitu kan. Drama tuh tetap dibutuhkan, tapi ya misalnya kontroversi ya sebisa mungkin dikurangi. Tapi kan gini, VAR itu yang mengoperasikan tetap manusia. Benar. Sistem itu memang nggak akan pernah salah, tapi yang salah adalah yang menjalankan Manusia ya. sistemnya, manusianya gitu. Dan ya interpretasi foul dan nggak aja kan bisa berbeda gitu, ya kan? Misalnya lo nendang orang dalam, kan sekarang seringnya gini ya, VAR bikin tayangan ulang jadi lambat kan. Ya. Nah, kalau soal penalti deh gitu. Kalau dalam tayangan cepat kan kelihatan oh kena bola gitu. Ya. Tapi dalam tayangan lambat itu kan bisa kelihatan dramatis banget gitu. Ya. Dramatis kena bola terus ada efek lanjutan main jatuh gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitu sebetulnya bisa diatur dengan aturan yang lebih tegas gitu. Ya contoh jangankan di Inggris ya. Kemarin aja yang kualifikasi yang perebutan keempat yang ke mana playoff ke Olimpiade sepak bola Indonesia U23 yang jatuhin pemain Guinea itu kan di luar. Tapi justru malah lihat VAR malah ke penalti. Itu gimana? Itu apa ya? Wajar dong masyarakat pecinta sepak bola Indonesia marah besar. Jangankan itu yang kasus ini yang Qatar lawan apa sih waktu itu India yang India gagal ya kualifikasi round 3 Piala Dunia. Itu bola udah out. Tapi disahkan gitu. Padahal nggak tahu dia udah ngecek VAR. Padahal kalau harusnya ngecek VAR itu nggak sah kan, out. Gitu. Iya, kalau untuk itu kayaknya sih nggak ada VAR ya. Jadi nggak ada ya? Waktu Indonesia itu nggak ada VAR. Jadi dalam keadaan cepat wasit harus ngambil keputusan. Oh iya nggak ada VAR bener-bener. Dan si asisten wasitnya juga mungkin ngeliatnya itu di dalam kotak gitu. Dan kalau yang India juga kayaknya kemarin juga nggak ada VAR di kualifikasi. VAR tuh kayaknya baru dipakai di round 3. Wah gila sih juga menurut gue kalau kayak gitu mah. Yang maksud gue kita lihat IPL aja yang pakai VAR wasitnya udah digaji gede. Ya kan masih bikin kesalahan itu kan kacau gitu loh. Kacau. Nah masih dalam sepak bola ini kan kita punya flashback masa lalu. Lu pernah ngalamin nggak sih kayak dulu lu sering beli majalah tabloid bola, majalah sportif, soccer, terus Go gitu. Pernah ngalamin nggak ngumpulin poster-poster sepak bola nggak, pemain sepak bola? Nggak cuma ngumpulin poster, bahkan dulu gue sering, jadi gue tiap minggu tuh nyisihin uang jajan ya. Kalau nggak waktu SMA sama kuliah tuh gue nyisihin uang jajan buat beli tabloid. Kalau Senin gue belinya tabloid bola, kalau Kamis gue belinya tabloid soccer gitu. Selain ngumpulin poster, tuh gue juga gue taruh, gue tumpuk di kosan gitu. Nggak cuma di kosan sih, waktu gue udah balik ke rumah juga gue masih gue tumpuk tuh, gue langganan kan di rumah. Setelah punya duit sendiri ya, setelah kerja terus gue punya duit sendiri, gue tetap langganan. Ya buat gue itu sebuah keasikan tersendiri. Kadang kalau bener ya kan, kadang kalau misalnya gue ngalamin juga soalnya. Iya kan, dulu ada majalah Serie A tuh pasti gue beli. Iya, nah itu sebulan sekali soalnya mahal kan waktu itu. Gue juga ngumpulin duit jajan tuh waktu itu. Sama dulu kalau ingat ada juga, kalau buat fans MU ya mungkin ingat juga ada United Indonesia ya kalau United Indonesia ya kan, majalah yang keluaran dari Gramedia itu tiap bulan tuh yang dia beli lisensi dari Inggris. Nah itu gue juga beli, gue kumpulin tuh tiap ada numpuk segini, tapi sekarang kayaknya rusak karena dimakan rayap gitu. Nah itu tuh buat gue sebuah hobi tersendiri, sebuah keasikan tersendiri. Dan kadang-kadang kalau gue lagi iseng, gue lagi sambil pengen ngemil gitu, gue sambil baca, gue buka lagi gitu. Kadang-kadang tuh ada sebuah
kayak pengen ngeliat flashback aja gitu, kayak misalnya oh kejadiannya pernah kayak gini, oh kayak gini, dan itu tuh bikin nempel di kepala gitu. Iya, iya. Terus gue juga ini yang bikin penyesalan gue, bukan penyesalan ya, yang gue bikin tercengang adalah sekarang ada kolektor ngumpulin majalah-majalah atau tabloid-tabloid waktu kita ngumpulin itu. Jadi gue lihat di FB, majalah Liga Italia contoh, dia ada berapa tumpuk, 8 tumpuk gitu kan, maksudnya 8 majalah. Itu pun dijual masih laku 150.000. Padahal kan, ya itu tahun berapa Tahun kan? berapa Terus udah kayak gimana lah. Tapi masih laku 150.000 kan jadi lumayan ya. Maksud gua, jangan kan itu tabloid bola ada yang ngumpulin, misalnya ada lebih dari solusin gitu ya. Dia jual gocap kan 50.000 lah. Itu jadi cuan ya. Tahu gitu kan gua kumpulin. Waktu itu gua langsung gua udah nggak kepake buat jual aja. Dijual, dikiloin. Dikiloin ke jadi duit, ini kan barang bekas kan gitu loh. Namanya juga kolektor kan, nggak cuman kolektor gitu, kolektor misalnya jersey nih belakang juga. Lo beli sekarang misalnya 1 juta, ternyata dia ada nanti dia juara, dia menang apa, itu kan jadi bersejarah ya. Terus lo jual berapa tahun lagi harganya udah 2 kali lipat di atas itu lah gitu. Ya, kayak gitu. Udah bukan itu aja, sensasi kita zaman dulu itu bukan dulu sih, maksudnya beberapa tahun lalu ya, 10-20 tahun yang lalu itu kan nggak cuman majalah apa tabloid, tapi kita juga bisa ngelihat kayak apa highlight liga bola gitu, sepak bola. Dulu ada namanya apa sih, Tota Football, Lensa Football, lensa olahraga gitu, dan segala macam. Dan yang jadi ciri khasnya itu adalah wanita-wanita cantik gitu lah. Itu kan sebagai nilai jual tersendiri kan waktu itu. Itu lu suka nonton nggak? Gue dulu suka nonton, jujur. Tahu misalnya hari Minggu apa, karena gue demen banget tuh dulu zamannya Donna Agnesia. Sorry ya Darius ya. Donna Agnesia, terus Conchita. Nah, itu terus Terry Putri, terus lagi Franda. Nah, lu siapa yang dulu yang lu suka? Kalau gue sampai sekarang favorit gue Franda. Franda, iya. Franda. Ya. Yang Antv ya? Antv ya. Dan juga sempat ke TV7 juga apa Trans 7 juga bukan? Kalau gue sih melihatnya ya zaman dulu kan gue nunggunya karena pengen tahu highlightnya kan, pengen tahu ada berita apa gitu. Jadi gue nggak terlalu fokus ke si pembawa acaranya gitu. Tapi setelah ya namanya juga di luar masa remaja ya kan, ngelihat perempuan cantik ya pasti senang-senang aja kan. Iya, ini bukan berarti kita seksis atau gimana. Seksis atau apa ya, enggak. Ya, tolong ya, kita juga sebenarnya pro feminis ya, tapi jangan ya namanya sebagai lelaki ya wajar lah. Iya, wajar. Karena kan sepak bola dan wanita juga kadang nggak bisa dipisahkan juga kan gitu. Nah, sekarang kan pasca kejadian beberapa media tumbang, sedih nggak sih lu lihat begitu? Ya maksudnya dalam arti gini, sekarang banyak majalah apa tabloid bola nggak ada, nggak ada, soccer nggak ada, belum lagi acara-acara TV bertumbangan. Lu kangen nggak sih suasana itu dan sedih nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang sedih sebagai sama jurnalis, gue pasti sedih ya, karena nggak enak banget dengar kabar rekan seprofesi itu jadi nggak punya kerjaan gitu. Itu lu mau profesi apapun pasti nggak akan enak gitu dengernya. Dan ya mau bagaimana, zaman berubah ya, harus media juga ada. Media juga harus beradaptasi sih. Beradaptasi gitu. Ya. Gue sebagai pekerja media, gue mengakui media harus beradaptasi. Ketika melihat banyak yang bertumbangan gitu, gue agak sedih juga. Sedih ya. Dan efeknya berasa ketika ada event seperti Piala Dunia, seperti Piala Eropa. Sepakat. Ya kan? Kita biasa kan dulu kalau Piala Dunia tuh bisa ada hype-nya gede, udah lebih dari sebulan lebih gitu. Kalau sekarang kayaknya udah di media sosial gitu. Dan biasanya kan dulu kalau sebelum Piala Dunia tuh setiap media tuh ngulas dalam ya. Misalnya Inggris, dia skuadnya siapa aja, pelatihnya siapa aja. Betul. Suka kadang-kadang ngasih bonus poster yang ada isinya jadwal pertandingan, terus ada dikosong-kosongin tuh skornya gitu, terus ada klasemen. Yang kayak gitu-gitu tuh kalau buat generasi Tio tuh ngerasa, wih keren banget gitu, wih kayaknya ini gua generasi Z bro. Z apa? Z, ya kan gue kelahiran 2002 ya. Ya pokoknya gitulah, ya kan pokoknya bikin ya hype-nya tuh berasa gitu. Kalau sekarang gue kayak jujur ya, misalnya gue melihatnya bukan dari sisi seorang pekerja media ya, gue melihat dari sisi gue pribadi gitu. Kemarin aja Piala Dunia tuh gue merasa gaungnya agak kurang, 2002 tuh. Terus 2024 kemarin Piala Eropa kayak kesannya garing banget gitu. Iya benar. Ya kan, kayak nggak ada, nih kayak nggak ada fevernya, nggak ada. Ya kalau dulu kan bola fever ya.
Wah, Kalau kalau dulu kan lengkap gitu, ada poster segala macam tiap seminggu 2 kali. Wah, negara mana yang mau tampil ya kan? Sekarang lihat sisi-sisi pemainnya. Iya, kayak gitu-gitu. Sekarang tuh kayak udah apa ya? Kalaupun misalnya kami di media tuh membahas itu gitu, kayak sambutan dari pembacanya juga kayak biasa aja gitu, flat aja gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada pergeseran lagi gitu. Jadi ya itu yang masih harus dikulik-kulik lagi. Betul. Nah, pasca banyaknya media bertumbangan, nah muncul nih jurnalis dunia yang meraih penghargaan lah sebagai presenter jurnalis terbaik olahraga lah se-internasional kayak Fabrizio Romano, Ya. Di Marzio segala macam. Itu banyak masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia khususnya itu mempercaya itu. Sebelum website resminya klub ketika lihat Romano ngomong here we go langsung percaya. Itu menurut lu valid gak sih sebenarnya Romano itu, apa cuman dia kayak ada orang dalam lah, kalau istilah orang Indonesia tuh orang dalam gitu. Kalau Fabrizio Romano yang gue lihat itu dia kan gini, sorry ya, sebelumnya gue agak muter-muter dulu gitu. Kalau di luar tuh ada beberapa yang namanya freelance jurnalis, ada yang jurnalis terikat sama media gitu. Nah, Romano itu termasuk freelance jurnalis, jadi dia bebas tuh, dia mau nulis buat media apa, bebas-bebasnya, suka-suka dia gitu. Nah, si Romano ini memanfaatkan status itu untuk, gue nggak ngomong juga ya, sorry ya Romano ya kalau misalnya nonton atau baca. Keren banget kalau Romano nonton ini mah. Baca subscribe gitu. Jadi dia memanfaatkan status itu untuk mendekati agent, untuk mendekati orang-orang dalam di klub, buat nyari sumber gitu, nyari berita lah. Nah dari situ dia baru ngasih tahu nih, gue dapat bocoran gini. Ya mirip-mirip sama inilah sebuah podcast di Indonesia yang lagi tenar sejak zaman pemilu, kan? Bocor halus, ya mirip-mirip gitulah kerjanya. Cuman kan ini si Romano ini nggak terikat sama media tertentu gitu. Jadi dia nggak bisa ya mengklaim ini punya misalnya Guardian, misalnya punya Telegraph gitu, nggak bisa gitu. Atau misalnya punya Football Italia. Nah, Romano ini memberikan sebuah warna yang menurut gua pikir tuh, sorry ya, gua potong sebentar. Gua pikir tuh Romano itu ini jurnalis La Gazzetta dello Sport, kan secara dia orang Itali kan. Enggak. Jadi Romano tuh freelance jurnalis. Oh, freelance jurnalis. Jadi dia mau informasi baru nih bagi awam sepak bola yang belum tahu nih. Iya, jadi Romano tuh freelance jurnalis. Dia emang pernah di Guardian, beberapa kali ada artikelnya di Guardian, tapi enggak. Obat dong, toko obat Guardian. Nah, Watsons. Iya. Oh. Nanti kalau mau ngiklan di sini aja nggak apa-apa ya. Gitu. Serius di Guardian kalau mau ngiklan nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya itu ya freelance gitu. Jadi dia bebas mau nulis di mana aja, dia ngirim kemana, nanti yang naikin siapa gitu bebas ya. Nah, ini bebas jurnalis ya, freelance jurnalis tuh gitu. Bukan seks bebas ya. Jadi Romano tuh kayak gitu. Dan dia pasti punya orang dalam di klub, punya orang dekat sama agent. Inisialnya T, orang dalam, bukan? Oh jangan dong, kalau Tio dong. Gua mah apa, ya kan gitu. Ya kayak gitu kalau Romano gitu. Nah Romano itu muridnya dari Di Marzio. Di Marzio ya. Nah jadi Di Marzio juga sama Romano, dia nggak punya media. Iya dia nggak terkait sama media, freelance gitu. Jadi dia kan punya situs sendiri kan, dia Di Marzio. Kalau di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Di Indonesia sejauh ini freelance jurnalis gitu. Belum macam Romano sama Di Marzio. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya. Belum ada ya? Belum ada sih. Tapi bedanya sama wartawan Bodrek? Beda dong. Oh beda ya? Oh sensor lah ya. Ntar off air lah itu. Iya, off air lah gitu. Nah sekarang ketika kita udah ngobrolin macam-macam nih. Nah gue kembali lagi ke masih topik sepak bola. Nah ini kan banyak podcast nih. Kayak Gary Neville juga punya podcast kan. Terus sekarang yang lagi terkenal tuh kayak Jebret Media, Box to Box, terus Sport 77. Menurut lu gimana? Gimananya dalam arti gini. Dia podcast ini cuman hanya sebagai pandit doang atau hajang nyinyir atau memberikan edukasi atau informatif bagi masyarakat pecinta sepak bola menurut lo di Indonesia khususnya? Ya semuanya itu yang gue sebut tadi ya berbagai macam lah, nggak cuman gue sebut tadi sih. Iya semuanya itu nyinyir lah, ilmu juga lah, pengetahuan baru juga lah, ya tergantung podcastnya dia mau arahnya kemana gitu kan. Kalau buat gue melihatnya ya oke-oke aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang podcast yang ngundang narsum, nah kalau misalnya secara etika ya kita nggak bisa ngambil bahannya gitu, ya kan. Tapi kalau misalnya itu ditayangkan di media sosial, di YouTube lah, di platform gitu, terus diambil sama sebuah media dan dikutip dari
kanal YouTube ini, video ini, tanggal gini, ya it's okay gitu. Menurut gue itu adalah sebuah sumber berita baru gitu. Nggak apa ya. Kadang kan pemain atau orang-orang penting di sebuah klub, di sebuah tim itu kan pelit ngomong ya. Tapi ketika diundang ke podcast dia ngomong banyak hal. Banyak. Dan itu jadi hal yang menarik yang bisa diulas di media. Jadi ya menurut gue oke-oke aja sih. Boleh nggak sih lu sebagai jurnalis nih, ucapan-ucapan narasumber di podcast itu dijadiin misalnya buat judul media online terus sama isinya gitu, bisa nggak sih secara kode etik? Melanggar nggak sih sebenarnya kayak gitu? Secara kode etik sih nggak melanggar ya. Yang penting tuh dikasih sumbernya aja gitu. Lu mengutip sumbernya misalnya nih dari Cuap The Cuap gitu. Nah, seperti dirilis di video Cuap The Cuap kayak gitu. Itu Cuap di Cup gitu ya. Cuap di Cup itu nggak masalah sih sebetulnya ya. Nggak menyalahi aturan gitu. Kecuali itu podcast yang berbayar, lo eksklusif. Nah, itu baru ada urusannya lagi beda. Oh, contoh kayak dulu bukan dulu, beberapa waktu yang lalu, belum ada 5 bulan lah, yang kasusnya Coach Justin itu loh, kan dia ada yang berbayar, tiba-tiba viral di TikTok, itu melanggar ya berarti ya kalau kayak gitu? Kalau viral di TikTok sih sebetulnya ya bisa dibilang melanggar ya, lu ngambil konten eksklusif gitu kan. Iya, terus diambil sama media nih, media misalnya media online ya kan, tanpa seizin Coach Justin, berarti itu melanggar sebenarnya kan? Sebenarnya nggak boleh sih. Karena itu kan berbayar kan, bukan gratisan, kayak gua gini kan masih gratisan nih. Iya, gratisan. Asal dikasih sumbernya. Soalnya kadang gue melihat gini, lihat status FB para wartawan senior yang ada di FB gue, kadang kok media jurnalis zaman sekarang tuh, anak-anak sekarang kayak males gitu loh. Kayak nggak mau izin mau wawancara ya terkait ini apa, langsung main aja gitu. Padahal kan ya kadang ada yang kasih sumbernya, kadang enggak. Yang mereka marah yang gitu, yang enggak kasih sumber sih sebenarnya. Iya, kalau jurnalis senior gue ngerti lah. Mereka beda kan zaman nyari berita dengan sekarang gitu. Sekarang tuh nyari berita mudah banget lah. Lo duduk aja terus buka YouTube, banyak tuh sumber kan. Nah, keresahan mereka sih valid ya, wajar gitu. Dan memang yang harus dijaga adalah etika gitu. Nanya dulu, Bang, izin dong. Ini bisa gue kutip nggak? Ini boleh gue kutip nggak? Terus misalnya ada foto yang viral di media tuh, viral di media sosial tuh, terus gue sering baca di bawahnya di reply ada saya dari wartawan gini-gini mau izin ngambil buat bahan begini, nanti kamu dapat kredit gini kayak gitu-gitu. Itu sebuah etika sih. Ya kalau misalnya lo mau, misalnya nih sebuah tweet lo terus dikutip sama media online, sebenarnya tweet lo biasa aja tapi terus dikutip gitu sama media online, dijadiin bahan berita tanpa izin, lo sebenarnya bisa nuntut sih. Lo bisa nuntut. Wah, gue sering tuh yang gue share kan ke lo, Om, kok tiba-tiba akun Twitter gue ada di media online ini, nggak cuman politik ya, olahraga misalnya. Loh, kok tiba-tiba dia bisa tahu nih? Kan asu ya, maksud gue nih pasti ada orang dalam yang, nih teman gue nih, tolong. Nah itu gue sebenarnya bisa nuntut dong kayak gitu. Sebetulnya lo bisa mengajukan keberatan sih. Nuntut sih gue nggak terlalu tahu. Keberatannya ke medianya, ke Dewan Pers atau ke medianya? Ke medianya dulu gitu. Kalau lo reach out ke medianya, lo bilang sorry gue keberatan ini dikutip tanpa lo izin ke gue gitu, itu bisa banget. Gitu. Ya untungnya sih gue, ya maksud gue gini lo, kalau mau mengutip gue gitu ya, tweet gue, makanya gue sekarang udah mengurangi viral kayak lo ya, karena gue kan udah berkeluarga juga ya. Sorry nih, gue jujur aja, tapi gue jadi gue cuma sekarang kayak silent reader aja. Paling gue ceng-cengan sama teman-teman deket gue yang gue kenal gitu kan. Nah maksud gue harusnya dia ngontak gue kan, misalnya ngambil itu minimal nge-reply dulu lah, Mas boleh nggak ini kami kutip buat media gitu. Iya. Atau misalnya kan di beberapa media bisa tuh udah di-embed tweetnya, dijadiin di dalam di berita, atau di-embed di Facebooknya dijadiin dalam, itu kan bisa. Oke. Nah gue sebelum penutup nih, gue ada 4 pertanyaan ya. Tapi gue pertanyaan pertama ini dulu lo jawab. Apa tuh? Kan ada banyak pemain flop nih di dunia. Ya kalau contoh kayak di tempat lo kan MU misalnya kayak Lingard, ya kan, terus kayak Rashford sih menurut gue flop ya kalau gue jujur. Terus kayak contoh itu kalau gue sebagai fans Liverpool misalnya, contoh kayak Darwin Núñez flop lah. Walaupun kemarin musim lalu ya agak perbaikin lah guanya. Terus kayak siapa lagi tuh dulu tuh Milner gitu loh, segala macam. Nah menurut lu peran media terhadap pemain flop itu gimana?
Kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya flop terus dikritik sama media, ini mainnya begini harusnya gini, itu malah jadi masukan kan. Tapi kalau misalnya udah flop terus lo jatuhin mentalnya itu udah salah sih kalau menurut gua ya. Karena itu akan bikin pemain malah makin down gitu, malah makin hancur, malah makin gak berkembang gitu. Kayak Casemiro flop kan. Terus Kalau kayak lo kritik dia flop, wajar gitu. Casemiro kelasnya udah dunia gitu. Ya. Lo punya standar yang begini, tapi sekarang menurun banget. Itu udah apa gitu. Kayak ya gitu. dulu jauh sebelum itu kan kayak dulu Seva ke Chelsea, Iya. Adrian Mutu ya, terus belum lagi siapa dulu tuh banyak lah intinya kan gitu. Terus lanjut lagi nih, pertanyaan kedua sebelum terakhir adalah ini, sejauh mana pemain profesional untuk membatasi penggunaan sosmed? Pemain profesional kalau Khususnya ini ya pemain timnas ya. Kalau pemain luar mah kalau dia berprestasi bodo amat gua. Buat timnas nih. Kalau timnas sih menurut gua ya, kalau misalnya lo lagi off season gitu atau misalnya lo lagi nggak bertandingan gitu, misalnya lagi musim berjalan tapi lo lagi nggak bertandingan, lo lagi agak jeda, lo aktif main medsos oke aja gitu. Tapi kalau misalnya musimnya lagi berjalan, tolonglah dikurangi gitu. Terus juga ini ya sebuah kritik gue buat klub-klub Indonesia gitu. Klub Indonesia Pak Erick Thohir nih, nggak apa-apa. Ya PSSI juga lah gitu. Tolong misalnya pemain-pemain Indonesia tuh dididik. Ya, diberi edukasi lah. Lo yang bisa diposting di medsos itu apa, yang sama sekali nggak boleh diposting di medsos itu apa. Dikasih batasan-batasan lah. Klub luar tuh sering banget kayak gitu. Klub luar tuh pasti akan ngasih edukasi ke pemainnya, misalnya main baru gitu. Misalnya kayak Kobe Maino lah, dia pasti juga diajarin sama MU untuk lo boleh ngeposting ini, lo nggak boleh ngeposting ini, gitu kan. Dan biasanya kan mereka tuh kalau main luar ada adminnya kan. Nah, main Indonesia tuh seenggaknya kayak gitu. Dia bisa belajar bagaimana klub tuh harus ngedukasi itu. Lo boleh ngomong apa, lo nggak boleh ngomong apa, walaupun itu lo di kanal yang berbayar. Ya sekarang kan rame kan main Indonesia banyak yang punya subscribe di IG-nya gitu. Oh, ini eksklusif kayak berlangganan. Gitu. Ya, kayak berlangganan gitu. Nah, itu menurut lo menyalahin nggak sebagai pecinta timnas Indonesia? Menyalahi sih enggak ya, tapi ya sebenarnya tetap aja lo harus mengontrol itu. Lo nggak bisa sebebas-bebasnya gitu. Karena apapun yang lo posting di media sosial. Kayak Marcelino lah ya waktu itu, yang heboh. Yang mana nih, yang makan mie atau yang? Ya kalau Indomie gue sih bodo amat ya. Sebenarnya sama lo skill lo bagus, sah-sah aja. Lah sekarang gue jadi ini kan jadi panjang. Dulu buat Balotelli, mabok, ngerokok, tapi jago ya kan. Nah, kalau yang kayak misalnya Marcelino, misalnya ngungkapin perasaan gitu ya, yang waktu itu negara lucu gue inget tuh. Kalau itu, ya itu balik lagi klub ataupun tim PSSI federasi itu harus bikin edukasi bagaimana caranya seorang pemain bisa mengekspresikan diri di medsos gitu. Biar tidak berlebihan, biar tidak memberi efek negatif atau citra negatif ke dirinya sendiri gitu. Itu penting banget sih. Kalau gue sih setuju kalau omongan Marcelino waktu itu negara lucu. Ya memang lucu. Ya mau gimana? Ya kan. Sekarang ketua umum mana sih yang masuk ke ruang ganti terus nggak ada. Terus kalau juara dia yang paling contoh kayak kemarin Raja Spanyol. Nggak mau nampang di ini langsung diserahin ke pemain. Ingat kan yang kemarin Euro dia juara Euro 2024. Raja Spanyol nggak ikutan. Coba bayangin kalau misalnya Indonesia juara Piala Asia, pasti udah nongol tuh presiden, ketua umum PSSI segala macam tetek bengek. Di Spanyol enggak. Coba ada nggak Italia juara Piala Dunia Jerman nggak ada kan? Nggak ada pejabat. Nah ini maksud gua, tolonglah Erick Thohir jangan terlalu pencitraan politik lah. Maksud gua tuh lu fokus aja di Liga Indonesia, kita juga masih parah kok. Belum lagi ya Anda kan ini merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN juga kacau balau itu. Nah, next selanjutnya. Nih cara Gen Z menikmati bola kan agak unik nih. Kalau dulu kan kita main bola di kampung atau nonton bola di TV atau koran. Nah, kalau sekarang banyak yang suka atau ngikutin bola awalnya dari games kayak FIFA atau Football Manager. Nah, lu lihat fenomena gitu gimana? Kalau untuk ngikutin bola dari game, sebenarnya gue juga tumbuhnya lewat dari games juga ya. Gue kan main WE dulu kan, main PS, terus main Football Manager. FIFA kayaknya gue enggak. Kurang ya? Kurang. Gue waktu itu kan FIFA masih bagus banget ya. PES sama Football Manager.
Sebenarnya game kadang suka memberikan apa ya, memberikan pengetahuan baru untuk orang-orang yang masih awam gitu. Jadi kayak Football Manager kan lo bisa tahu nih, oh ternyata klub tuh punya sisi komersial yang harus lo naikin gitu. Negosiasi kontrak tuh nggak segampang itu. Terus juga ada pembagian wewenang melatih defending lo, melatih goalkeeping kayak gitu-gitu kan, itu sebuah daya tarik tersendiri dan orang jadi akhirnya oh sepak bola tuh ternyata menarik juga ya gitu. Jadi nggak bisa. Siap. Jadi game itu nggak bikin lo jadi bosan gitu, tapi bisa menambah sisi lain. Kemarin kan di akun X-nya Football Manager Indonesia kalau nggak salah ya, Iya. ada tuh yang dia udah lama jadi main FM terus jadi sekarang lisensi D pelatih. Tapi abis itu diserang nih sama si Football Manager kalau nggak salah. Koreksi ya kalau gue salah ya, maksud gue lu baru lisensi D aja belagu gitu. Ingat nggak? Lu sempet viral kan waktu itu? Gue kayaknya kelewat ya. Kelewat ya. Gue lihat soalnya kok dia dulu waktu awal-awal dipuji nih karena kan dia lisensi D kan. Terus tiba-tiba ada netizen nyamber apa, gue juga lupa lah. Terus tiba-tiba Football Manager itu kok retweet dia, seri D aja belagu gitu. Kalau nggak salah ya, tapi koreksi juga ya. Gue takut salah gitu. Nah, itu maksud gue kayak ya kan beda ya, lu main FM, oke, memang sama taktik strategi, ada jual nilai jual beli segala macam apa, tapi kan di real beda gitu. Iya betul, di real pasti beda lah. Lo misalnya di FM, lo misalnya ngelatih AC Milan nih, lo tahu gimana cara memaksimalkan taktik, terus bisa menang terus juara. Tapi kan misalnya sekarang pelatihnya si Paulo Fonseca ya, Paulo Fonseca kan tentu yang dihadapi di real life beda ya, menanganin mesin sama menanganin pemain manusia. Lu di FM itu kan AI ya, dari zaman dulu tuh udah artificial intelligence gitu. Itu pasti beda dengan menangani. Tapi kan kalau di FM kan bisa pakai cheat tuh. Ad manager pemainnya dimurah-murahin. Itu beda kan kalau di real nggak bisa kayak gitu. Di real nggak bisa. Nah, nih pertanyaan terakhir buat lo nih. Pertanyaan terakhir banget. Harapan lo buat MU ke depan gimana? Terus sebagai seorang fans, ini sengaja buat nyari viewers ya? Apa tuh? Ya itu lo fans MU apa gimana? Pakai jersey MU begini, Enggak kan kemarin gue di approach-nya katanya ada bagian-bagian ngomongin MU, udah gue pakai jersey aja sekalian kan, daripada gue datang tiba-tiba gue pakai kaos doang. Nggak cocok banget dong futbolista masa pakai kaos biasa gitu. Iya. Tiba-tiba gue datang pakai jersey Liverpool kan nggak mungkin juga gitu. Ya kan pada bagus itu. Ya nggak juga sih. Tapi katanya lebih bagus gitu daripada MU musim kemarin. Nah kalau soal harapan MU sih, gue berharapnya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin aja ya. Tahun lalu kan peringkat 7 ya seenggaknya 4 besar lah, lolos Liga Champions. Untuk piala sih kayaknya ya mungkin ya, kalau prediksi gue mungkin musim ini nggak akan dapat piala apa-apa, tapi bisa nembus 4 besar, at least bisa bersaing juara sampai akhir-akhir lah. Oke, kesimpulannya adalah dari omongan dia adalah dia pesimis sama klubnya sendiri. Dah, close. Thank you bro.